Halo, 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 selamat siang, selamat pagi, atau selamat solidaritas, selamat kasih untuk semua. Nah, kita akan merayakan ulang tahun yang ke-30 ini ya. Nah, waktu itu kok cepat berlalu. Tidak terasa organisasi kita sudah memasuki dekade ketiga. Umur 30 itu bukanlah umur remaja lagi loh. Kita sudah beranjak dewasa. Budaya yang telah terbentuk di dalam organisasi solidaritas perempuan adalah budaya persaudaraan berbasis pluralitas dari aspek umur, latar belakang pendidikan, suku, etnis, agama dan keyakinan, orientasi seks, difabilitas, dan latar belakang sosial ekonomi. Selain itu, budaya organisasi yang tetap kita pelihara melalui tradisi adalah budaya mawas diri, yaitu secara periodik kita melakukan evaluasi dan refleksi. Tradisi evaluasi dan refleksi ini membuat kita bertumbuh semakin dewasa, berani melihat secara terbuka keberhasilan sekaligus dengan kegagalan kita untuk menuju kehidupan organisasi yang semakin mantap dan baik sesuai dengan visi misi yang telah kita tentukan bersama. Tradisi yang saya jalani sejak saya menjadi ketua Badan Eksekutif Nasional periode 1998 sampai 2002, dalam melakukan evaluasi dan refleksi, saya selalu mengulang kembali sejarah kelahiran organisasi solidaritas perempuan, agar kita tidak keluar dari jalan tol yang sudah dimulai oleh para pendahulu kita. Bayi SP lahir dari rahim sekelompok perempuan yang diusik keprihatinannya terhadap hak-hak perempuan yang dirampas. Hak atas tanah dan hak atas pangan merupakan hak dasar perempuan dan merupakan kedaulatan perempuan pada zaman matriarkat. Ketika kedaulatan serta hak dasar perempuan tersebut diusik, spontan perempuan marah. Kemarahan inilah yang membakar semangat kelompok perempuan tadi mulai berjuang merebut kembali hak-hak dasarnya. Penggusuran tanah pertanian subur di Badega, sebuah desa di Jawa Barat, untuk dijadikan kawasan industri, itu merupakan pemicu kemarahan sekelompok perempuan yang melahirkan SP. Ketika itu komunitas pendahulu SP sadar ketika mereka melihat dan merasakan ada dua sisi kehidupan perempuan yang terusik oleh ketidakadilan dan penindasan. Pertama, sisi ekologi, rumah bagi perempuan dan keluarganya hidup. Kedua, sisi kedaulatan dan hak asasi perempuan atas tanah dan pangan hasil pertanian sebagai sarana hidup perempuan dan keluarganya. Perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan inilah sebenarnya jiwa dan semangat atau spirit, roh perjuangan awal yang dilakukan oleh komunitas perempuan pendahulu SP. Nah, sekarang kita mulai dengan refleksi perjalanan 30 tahun solidaritas perempuan. Seluruh anggota SP sudah sepakat bahwa dalam melaksanakan perjuangan memilih ideologi feminisme di samping ideologi Pancasila tentu saja. Ideologi feminisme tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila, bahkan bisa saling memperkuat karena mempunyai kesamaan di dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, kesatuan, keadilan, dan demokrasi. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk refleksi dengan menggunakan prinsip-prinsip feminisme sebagai tolok ukur yang pernah kita kumpulkan menjadi nilai-nilai feminis ke-SP-an. Nilai-nilai ini perlu kita wujudkan di dalam kehidupan yang nyata. Kerangka refleksi ini menggunakan pandangan holistik, artinya menyeluruh, dan itu tentu saja non-dikotomis. Jadi marilah kita menelusuri perjalanan kita 30 tahun ini dari sisi material, artinya keberhasilan dan kegagalan program yang kasat mata, serta juga dapat kita lihat keberhasilan dan kegagalan dari sisi yang tidak kasat mata, artinya dari aspek
bagaimana jiwa, semangat, serta nilai-nilai yang kita sepakati untuk kita jalankan secara konsekuen. Nah, untuk mudahnya, marilah kita telusuri melalui pilar-pilar organisasi yang membutuhkan penjagaan dan penguatan agar organisasi kita bertambah kuat dan kokoh. Pilar-pilar organisasi yang saya maksud itu adalah, pertama itu pilar visi, yang merupakan bintang penuntun arah perjuangan, serta misi yang merupakan kesadaran kita bahwa perjuangan kita itu adalah sebuah amanah. Yang kedua, pilar kedua itu ideologi feminisme yang merupakan falsafah hidup. Jika jiwa dan nafas kita untuk mempersatukan kita di dalam perjuangan. Pilar yang ketiga itu tujuan strategis yang merupakan tahapan tujuan untuk mencapai visi beserta strategi perjuangan yang kita pilih. Pilar yang keempat adalah organisasi yang merupakan rumah bersama di mana kita semua anggota berkumpul. Pilar yang terakhir itu adalah anggota organisasi SP yang merupakan himpunan kekuatan perempuan yang sudah sepakat melakukan gerakan perempuan untuk perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, sekarang marilah kita urai satu persatu. Visi dan misi. Visi atau mimpi SP muncul dari gagasan para pendahulu SP yang kemudian ditulis secara jelas di dalam mukadimah ADART kita, bahwa pengakuan kepada harkat dan martabat manusia merupakan titik tolak perjuangan perlindungan hak asasi manusia untuk mewujudkan masyarakat demokratis, adil, damai, dan sejahtera. Visi SP merupakan bintang penunjuk arah perjuangan, merupakan mimpi di mana terminal waktunya tidak terhingga. Seluruh anggota SP diwajibkan untuk membaca dan memahami ADART karena dokumen ini merupakan aturan main kita di dalam berorganisasi. Apakah kita setiap anggota SP sudah memahami visi ini? Apakah kita masing-masing pernah membayangkan mimpi SP sebagai organisasi, yaitu sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan? Seharusnya mimpi ini kan menjadi mimpi bersama seluruh anggota SP. Tugas para pengurus baik tingkat nasional maupun komunitas adalah menyatukan mimpi ini menjadi mimpi bersama. Di usia SP 30 tahun ini, marilah kita usahakan mimpi SP ini menjadi mimpi bersama seluruh anggota SP. Lalu kemudian misi, berarti itu utusan atau amanah untuk mewujudkan visi tersebut. Mengemban amanah berarti memuat pemahaman yang mendalam dan kesadaran bahwa perjuangan yang kita lakukan bukanlah untuk diri sendiri, tetapi juga untuk seluruh umat manusia dan seluruh isi alam semesta. Dalam menjalankan misi inilah kita membutuhkan kelompok masyarakat lain yang mempunyai mimpi sama untuk dijadikan kawan seperjuangan mewujudkan mimpi bersama. Pertanyaan refleksinya adalah, apakah kita anggota SP sudah menyadari tugas amanah ini? Bagaimana kita menjalankan amanah ini? Saya mengajak kita semua merenungkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif tersebut. Kita tidak perlu menilai apapun jawabannya. Yang perlu adalah meluruskan dan atau menambah apa yang belum tercapai. Sekarang kita refleksi tentang ideologi feminisme. Ideologi feminisme itu sebagai ideologi yang sudah dipilih oleh organisasi solidaritas perempuan. Ideologi adalah falsafah hidup, artinya landasan hidup yang kita wujudkan dalam sikap dan perilaku. Sikap merupakan pilihan setiap orang yang kemudian akan terwujud melalui perilakunya.
Sikap dan perilaku akan berproses menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini kemudian membentuk budaya. Demikian pula kita dalam berorganisasi. Kebiasaan kita berperilaku dan berinteraksi antar anggota ketika kita berorganisasi akan membentuk budaya organisasi. Apakah setelah SP berusia 30 tahun ini budaya feminis sudah terwujud? Feminisme mempunyai makna luas. Tetapi selama 30 tahun ini SP sudah berusaha menemukan identitas feminisme SP yang tertuang di dalam nilai-nilai feminis ke-SP-an. Memang, budaya organisasi feminis bukanlah tujuan kita, tetapi merupakan strategi untuk mewujudkan budaya yang manusiawi. Ideologi feminisme perlu kita munculkan dan sebarluaskan di dalam masyarakat yang penuh dengan wajah patriark hampir di semua aspek kehidupan. Gerakan feminisme merupakan gerakan untuk menyeimbangkan masyarakat agar terjadi masyarakat yang berbudaya manusiawi, demokratis, adil, damai dan sejahtera. Setiap anggota SP pasti sudah pernah mengikuti pelatihan feminisme karena merupakan syarat untuk menjadi anggota. Tetapi, apakah pelatihan yang diikuti setiap anggota tersebut sudah dievaluasi, kemudian ditingkatkan dan diperdalam, sehingga berproses menjadi kesadaran nilai-nilai feminis yang kemudian menuju kepemilikan sikap dan perwujudan perilaku feminis? Ideologi bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dipahami, disadari, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi feminisme ini apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh akan menjadi kekuatan feminis. Sumbangan feminisme radikal tentang the personal is political dapat diartikan bahwa berpolitik mulai dari diri sendiri, yaitu mengembalikan kedaulatan tubuh, karena perempuan dipolitisir dari tubuhnya. Kekuatan personal yang holistik artinya menyatunya kekuatan fisik, psikis, dan roh akan merupakan power within, kekuatan feminis dari dalam, dari spirit, dari roh. Kemudian dalam berkomunitas, masing-masing pribadi berbagi atau sharing power within ini menjadi power two. Sebagai kekuatan power ini dan bersatu dalam kelompok menjadi power with, artinya kekuatan kelompok. Dan power with inilah motor gerakan perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya. Dan inilah jiwa gerakan feminisme. Apakah ideologi feminisme kita dikawal untuk berproses seperti itu? Mengawal terjadinya proses ideologi feminisme dalam arti diri anggota SP, khususnya para pengurus, adalah tugas Dewan Pengawas. Nilai-nilai feminis sudah kita sepakati bersama. Apakah kita pernah evaluasi dan refleksi dengan acuan nilai-nilai ke-SP-an yang telah kita sepakati tersebut? Evaluasi dan refleksi pendalaman ideologi feminisme ini dapat dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil, namun harus secara rutin dan dijadikan gerakan tular-menular. Solidaritas perempuan adalah organisasi gerakan. Apakah gerakan feminisme SP ini sudah berjalan lancar dan kena sasaran? Nah, sekarang kita mulai refleksi untuk tujuan strategis. Untuk mencapai tujuan strategis, yaitu visi yang sifatnya mimpi dan jauhnya tidak terhingga, SP menentukan tujuan strategis, yaitu tujuan yang sifatnya bertahap untuk menuju tujuan akhir tersebut. Ibaratkan tujuan akhir itu bentuknya terminal.
Tujuan strategis ini adalah halte-halte menuju terminal. Pencapaian tujuan ini kita lakukan dengan pembuatan perencanaan strategis yang kemudian dijabarkan menjadi program. Perencanaan strategis kita turunkan dari mandat Kongres yang merupakan kekuasaan tertinggi organisasi SP. Dalam Kongres, seluruh anggota memberikan pemikirannya tentang permasalahan ketidakadilan dan penindasan perempuan di wilayah masing-masing. Isu tentang ini di wilayah komunitas SP masing-masing itu berbeda-beda, namun mengerucut semua dalam visi dan misi SP. Persoalan kita, apakah mandat kita yang kita tentukan secara bersama ini sudah kita pahami secara bersama. Mandat Kongres itu apakah sudah sejalan dengan visi dan misi kita? Para pengurus SP baik tingkat nasional maupun komunitas harus memahami mandat Kongres secara tepat, karena mandat akan diturunkan di dalam perencanaan strategis dan kemudian dijabarkan menjadi program. Persoalan kita, apakah dalam setiap program ini kita selalu mengacu dengan tujuan strategis dan merupakan bagian dari tujuan akhir? Misalnya saja program kita menghadapi isu kedaulatan tanah, kedaulatan atas tanah dan kedaulatan atas pangan bagi perempuan. Bagaimana kita menginginkan tujuan akhir, lalu kemudian kita menentukan tujuan strategis. Apakah halte-halte yang kita tentukan sudah berada pada jalan tol menuju terminal? Ketajaman pemikiran untuk menentukan tujuan strategis ini sangat penting kita perhatikan. Demikian pula pola pikir yang kita gunakan untuk menentukan tujuan strategis untuk isu lainnya, seperti isu pluralisme yang kemudian berkembang menjadi isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, isu seksualitas yang kemudian berkembang menjadi isu kedaulatan tubuh, isu buruh migran, dan semuanya sesuai dengan program kita. Kita sudah dapat menentukan metode pendekatan strategis untuk mencapai tujuan, yaitu pendidikan, pengorganisasian, dan kampanye. Serta metode ini kita lakukan secara aktif tanpa kekerasan. Saya merasa bahwa metode ini sudah tepat. Saya mengamati selama ini pendekatan strategis dengan cara-cara melakukan ini sudah tepat. Jadi kita tinggal melanjutkan dan meningkatkan kualitasnya. Dalam menjalankan program, kita membutuhkan biaya, pikiran, tenaga, waktu yang banyak. Maka kita perlu memikirkan cara menyusun program yang efisien dan efektif. Hal ini membutuhkan keterampilan manajemen program. Para pengurus koordinator program perlu dibekali keterampilan untuk manajemen ini, agar biaya yang besar, yang tidak hanya uang tetapi juga tenaga, pikiran, dan waktu dapat tepat sasaran. Evaluasi dan refleksi pelaksanaan program perlu diadakan secara periodik. Saya mempunyai kesan bahwa kegiatan penting ini kurang mendapat perhatian dari pengurus SP. Nah, sekarang yang penting ini adalah rumah, yaitu organisasi. Organisasi itu adalah rumah kita bersama yang membutuhkan pembenahan, pemeliharaan, dan perawatan. Rumah ini mempunyai elemen-elemen yang membutuhkan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan. Elemen ruang yang merupakan kantor, yaitu tempat yang kita gunakan sebagai pusat informasi, dokumentasi, dan tempat berkumpul anggota untuk meningkatkan kualitas berorganisasi. Kemudian elemen manajemen organisasi, yaitu pengelolaan organisasi SP yang bertugas mengatur, memelihara, merawat organisasi. Kemudian elemen anggota yang merupakan penghuni rumah tersebut. Anggota memerlukan pemeliharaan dan perawatan
agar makin merasa nyaman tinggal dalam rumah. Untuk melakukan kegiatan ini, kita mempunyai kesulitan besar yang laten. Kita selalu mempunyai pertanyaan, mengapa anggota sangat sulit untuk diajak berkumpul? Persoalan ini membutuhkan analisis bersama agar kita menemukan akar masalahnya. Kemudian elemen selanjutnya adalah elemen alat dan perlengkapan rumah. Agar penghuni rumah merasa nyaman dan kerasan tinggal di rumah bersama. Untuk elemen ini kita membutuhkan pemikiran bersama, karena ketertarikan anggota SP berbeda-beda untuk setiap daerah. Terakhir adalah elemen keuangan yang perlu dipikirkan terus-menerus bagaimana pembelanjaan rumah ini bisa mengalir terus walaupun dalam aliran kecil tetapi tidak berhenti. Nah, kesan saya selama ini kita sangat sibuk mengurusi program saja, sehingga kita lupa kalau kita mempunyai rumah yang sama pentingnya dengan urusan pelaksanaan program. Maka di ulang tahun ke-30 ini, saya mengajak kita bersama membuat keseimbangan antara mengurus program dan mengurus rumah ini secara serius. Nah, sekarang yang terakhir, marilah kita refleksi mengenai keanggotaan dan kepemimpinan. Terus terang ya, selama ini saya merasa cemas melihat ke depan kelangsungan organisasi SP. Saya melihat dan merasakan bahwa kita menghadapi krisis komitmen anggota yang berakibat krisis kepemimpinan. Situasi dan kondisi zaman sekarang sudah berubah sangat besar, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Revolusi industri yang bergerak di berbagai bidang ini telah mengakibatkan perubahan pola pikir, reaksi sosial dan interaksi antar manusia, orientasi hidup, serta hal lain dalam kehidupan. Pengaruh globalisasi menambah kompleksnya perubahan kehidupan. Adanya perubahan budaya tersebut telah mengikis produk-produk hati seperti perhatian, kepekaan, kepedulian, kesetiaan, keuletan, persaudaraan, kemitraan, persahabatan, dan sejenisnya. Terkikisnya produk-produk hati tersebut merupakan ancaman bagi hilangnya prinsip pokok feminis, yaitu relasi personal. Persoalan kita bagaimana memelihara dan merawat relasi personal. Kalau untuk melaksanakan terkendala banyak rintangan. Pertemuan antar personal secara tatap muka adalah sangat penting dan ini paling efektif untuk memelihara produk-produk hati tersebut. Krisis komitmen antara lain juga disebabkan karena menurutnya produk hati tersebut. Komitmen merupakan janji pada diri sendiri atas dasar keyakinan akan setia kepada organisasi. Bagaimana anggota SP akan memberikan komitmen kalau ia tidak yakin bahwa organisasi kita ini benar akan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia perempuan? Bagaimana anggota yakin bahwa organisasi kita berjuang dan berproses menuju keadilan dan kebebasan manusia, khususnya manusia perempuan? Apa manfaat organisasi bagi kehidupan anggota? Ini merupakan persoalan penting yang perlu kita pikirkan bersama. Permasalahan krisis komitmen ini akan diikuti oleh krisis kepemimpinan. Kaderisasi pemimpinan feminis lalu terjadi prioritas yang penting menjadi perhatian kita. Pemimpin feminis ini tidak hanya kita butuhkan untuk organisasi kita sendiri, tetapi juga pemimpin feminis yang dibutuhkan oleh masyarakat. Anggota SP yang mempunyai jiwa dan bakat kepemimpinan membutuhkan pendidikan dan pelatihan
berkesinambungan agar mereka juga mampu dalam memimpin di masyarakat. Sebenarnya soal kaderisasi kepemimpinan feminis ini sudah saya ungkap pada tulisan refleksi saya ketika SP membuat refleksi ulang tahun ke-20 tahun 2010. Tetapi tidak ada jeleknya kalau dalam refleksi tahun ini juga saya ungkap kembali dengan harapan menjadi perhatian kita semua. Kepikiran dalam benak saya, bagaimana kalau embrio yang telah kita lahirkan sebagai sekolah perempuan itu diproses menjadi laboratorium pendidikan kepemimpinan feminis solidaritas perempuan yang menerima juga peserta atau murid dari luar anggota SP. Akhir kata, refleksi ini kita akhiri dengan perasaan syukur dan bangga karena kita sudah berhasil melewati pergolakan organisasi namun tetap berdiri tegak dan kokoh serta masih mempunyai nafas panjang dan penuh harapan. Secara khusus saya mengajak seluruh anggota SP yang masih mencintai organisasi solidaritas perempuan untuk mulai dan melanjutkan relasi personal antar anggota yang pernah kita rajut sejak kongres pertama dalam kesepakatan berjuang bersama melawan ketidakadilan dan penindasan. Relasi personal adalah kekuatan dahsyat feminis yang dapat membuat perubahan. Kekuatan ini membutuhkan pemupuan, perawatan, pemeliharaan agar tetap cantik, lincah, kreatif, kuat, dan tidak terputuskan. Sekian, terima kasih. Selamat ulang tahun Solidaritas Perempuan yang ke-30. Sekali merdeka, tetap merdeka. Hidup Perserikatan Solidaritas Perempuan. Semoga perjuangan kita diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.